Cinta Andara episode 13. Revan Pov. Apa aku sudah gila? Apa aku sudah tak mempunyai rasa malu lagi? Kenapa aku memperlakukan Dara seperti ini? Menciumnya berkali-kali, bersikap posesif terhadapnya. Apa yang terjadi padaku? Ya, semuanya memang terasa gila karena aku mencoba belajar untuk menerima Dara. Tapi yang membuatku sedikit kesal adalah sikap Dara yang seakan sedikit menghindariku. Aku tidak suka itu. Kemana Dara yang selalu menempel padaku walau aku telah bersikap dingin padanya? Apalagi tadi ketika di kantor, pakaiannya aneh. Aku bahkan melihat para karyawan laki-laki di kantor mencoba untuk menggodanya. Apa itu wajar? Sedangkan dia hanya tersenyum sok manis seperti wanita genit. Apa selama aku koma dia seperti itu? Hari ini aku bertemu dengan Amanda, sahabat Lita yang sekarang juga menjadi sahabatku. Aku sangat merindukannya. Tentu saja kami tak bertemu hampir setahun lamanya ketika aku koma. Akhirnya aku memintanya untuk mengantarku ke makam Lita. Aku merindukan Lita. Di makam Lita lagi-lagi aku berdiri sendiri. Hingga kini aku masih sedikit heran kenapa Manda tak pernah mau mengunjungi makam Lita bersamaku. Dia lebih memilih duduk di kafe terdekat dari kompleks pemakaman Lita. Dia bilang jika dia tak kuat jika harus menatap batu nisan Lita. Itu membuatnya ingin menangis. Akhirnya, disinilah aku, berdiri menatap batu nisan Lita dan masih membawakannya 8 tangkai bunga mawar merah. Sayang, aku tahu kamu ingin aku bahagia. Mulai sekarang, aku akan belajar untuk bahagia. Tapi kamu harus janji jika kamu dan putri kita akan menungguku di sana. Aku mulai berkata-kata dengan Lita. Jangan paksa aku untuk berhenti mengunjungimu. Karena sampai kapanpun juga, aku akan selalu kesini untuk sekedar berbicara denganmu. Aku tak tahu harus berkata apa, tapi sepertinya aku sudah mulai mengkhianatimu, kataku dengan sedikit tersenyum malu. Kemarin aku menciumnya. Astaga, aku tak tahu apa yang ada di otakku hingga aku bisa berakhir menciumnya. Dia masih sama, merawatku dengan baik, tapi aku merasa dia sedikit menghindariku. Apa kamu tahu kenapa? Dia juga sedikit berbeda saat di kantor. Dia menjadi wanita dewasa yang menggoda bagi kebanyakan karyawan lelaki di kantor. Dan aku tidak suka itu. Lita, aku tahu di sana kamu sudah bahagia. Aku tidak akan memintamu untuk kembali. Tapi bolehkah jika aku bahagia di sini tanpamu? Bahagia dengan wanita lain? Jika boleh, aku akan mencobanya dengan Dara, kataku sungguh-sungguh. Karena bagiku tidak ada yang bisa menyentuh dinginnya hatiku kecuali kamu dan dia. Sepulang dari makam Lita, Manda mengajakku untuk bertemu teman-teman kami. Hanya teman berkumpul biasa, tidak akrab karena sesungguhnya aku bukan orang yang gampang bergaul. Aku sedikit tak enak ketika sudah mendapati jam pulang kantor. Ini waktunya Dara dan aku pulang. Tapi aku masih di sini bersama dengan Manda dan teman-temannya. Bagaimana dengan Dara? Manda, kita harus kembali. Ini waktunya pulang kantor. Rev, tunggu sebentar ya. Kamu kan sudah lama tidak bertemu mereka. Mereka selalu menanyakan keadaanmu setelah kamu kecelakaan. Tapi Dara, dia kenapa? Dia hanya istri bonekamu, istri pajanganmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya.
Lanjut Manda lagi. Ya, tentu saja. Selama ini aku memperlakukan Dara seperti itu. Jadi terlihat wajar jika aku meninggalkannya begitu saja seperti sekarang ini. Tapi entah kenapa untuk kali ini aku sedikit tak nyaman. Akhirnya kami pun melanjutkan pertemuan kami tersebut. Berkumpul, saling bercerita, dan entahlah, aku sama sekali tidak menikmati acara-acara seperti ini. Aku kurang suka, dan pikiranku selalu tertuju pada Dara sepanjang sore ini. Tepat jam 6:30 aku kembali ke kantor. Semoga saja Dara masih menungguku. Di dalam kantor sudah sepi. Hanya ada beberapa orang yang lembur dan berjaga malam saja. Aku bergegas ke ruanganku dan mendapati Siska, sekretaris pribadiku, masih di sana. Dia baru saja akan bergegas pulang. "Apa Bu Dara masih di dalam?" tanyaku kepadanya. "Bu Dara tadi sudah pulang, Pak. Mungkin dengan Pak Andre, karena biasanya seperti itu." "Andre?" ucapku spontan. "Andre teman pelayannya itu." Sepertinya mereka memang memiliki hubungan khusus. Tanpa banyak bicara lagi, aku segera bergegas pulang. Entah kenapa ada sedikit perasaan marah di hatiku. Dara meninggalkanku hanya untuk pulang dengan lelaki itu. Aku benar-benar tidak suka kenyataan itu. Sampai di rumah, ibu sedikit terkejut mendapatiku pulang sendiri. Ya, tentu saja kami sedang bertengkar saat ini, dan aku akan sedikit memberikan perhitungan dengannya. Di kamar, aku tak mendapati Dara dimanapun juga. Tapi kemudian aku mendengar suara percikan air yang menandakan jika Dara sedang mandi. Aku akan menunggunya. Tapi ketika dia keluar dari kamar mandi, rasa marah itu luntur seketika. Digantikan rasa aneh, rasa menggebu-gebu yang sepertinya sudah mati sejak lama dalam diriku. Aroma tubuhnya menyeruak di dalam kamar ini, membuatku sesak dan bergairah secara bersamaan. Tubuhnya yang hanya berbalutkan handuk benar-benar menggodaku. Tanpa sadar, kakiku sudah melangkah ke arahnya, memenjarakan tubuhnya dengan tubuhku. Kamu mau apa, Mas?" Aku mendengar suaranya. Dia sedikit gugup. Dengan berani, aku bahkan sudah memposisikan sebelah kakiku di tengah-tengah kedua kakinya, menekannya dan menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Sedikit menunduk karena aku memang lebih tinggi daripada dia. Aku mengecup lembut permukaan lehernya dan berbicara di sana. "Aku menginginkanmu," kataku parau. Dan tanpa banyak bicara lagi, aku mulai menciumnya. Ciuman yang lembut, namun semakin lama intensitasnya semakin meninggi. Aku mulai melumatnya, dan tanganku pun mulai bergerilya di antara tubuhnya. Aku bahkan tidak menghiraukan tangan kananku yang masih diperban. Ya, tentu saja. Sebenarnya tangan ini sudah sembuh. Aku hanya berpura-pura saja supaya Dara mau merawatku. Aku merasakan dia sudah mengacak-acak rambutku. Mungkin dia sudah mulai terpancing. Jadi aku tak akan canggung lagi. Masih dengan berciuman, kulepaskan sampul handuknya, hingga handuk tersebut jatuh seketika dan menampilkan tubuh polos indahnya. Kemana saja aku selama ini hingga baru menyadari bahwa memiliki istri yang sangat indah seperti Dara. Dia melepaskan ciumannya dan menyilangkan kedua lengannya di depan dadanya. Malu, tentu saja. Kami tidak pernah melakukan ini. Aku bahkan tak pernah sekalipun memikirkan tentang hal ini. Aku menggenggam kedua tangannya.
meraihnya, dan memenjarakannya di atas kepalanya. "Biarkan aku menyentuhmu," kataku parau. Dan aku mulai melumat bibirnya kembali, menikmati sensasi aneh yang merayapi tubuhku. Sensasi yang sudah sangat lama tak kurasakan. Aku menikmatinya, sungguh sangat menikmatinya. Bersambung, nantikan episode 14-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.